Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hubaib Abdurrahman Akbar, Muhammad Saifuddin Zuhri, dan Faisal Faruq ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Apa itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan? Ada 6 bahasan. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno, yang kedua ada zaman Yunani kuno, dan yang ketiga ada zaman abad pertengahan, keempat ada zaman Renaissance, kelima ada zaman modern, dan terakhir keenam ada zaman kontemporer. Apa itu zaman pra-Yunani kuno? Pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu, manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Di dalam zaman purba, secara garis besar ada 2 masa yang tercatat, yaitu diantaranya masa zaman batu dan masa 15.000 sampai kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Masa zaman batu mencakup masa antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Adapun bahan-bahan yang ditemukan pada zaman itu ialah: yang pertama ada alat-alat dari batu dan tulang, yang kedua tulang belulang hewan, yang ketiga sisa-sisa beberapa tanaman, yang keempat gambar dalam gua, yang kelima tempat-tempat penguburan, yang keenam ada tulang belulang manusia purba. Jika dilihat dari sisi psikologis, ada kemampuan-kemampuan yang apabila diurutkan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, kemampuan mencetuskan konsep tentang alat. Yang kedua, kemampuan menghayati dan mengalamiri. Yang ketiga, kemampuan membedakan dan memilih. Yang keempat, kemampuan untuk bergerak maju atau progres. Setelah beberapa ratus ribu tahun yang lalu, manusia purba menemukan alat-alat batu. Maka disusul menemukan api dan perunggu dan besi, dan akhirnya berhasil mendapatkan tanaman dan ternak. Masa 15.000 sampai kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani muncul lahirnya filsafat, di mana kemunculannya disebut sebagai suatu peristiwa ajaib, The Great Miracle. K. Bertens menyebut ada 3 faktor yang seakan-akan mendahului lahirnya filsafat, yaitu apa? Yang pertama ada terdapat suatu mitologi yang kaya serta luas, di mana mit-mit tersebut sudah merupakan percobaan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hati manusia tentang alam. Yang kedua ada kesusastraan Yunani, di mana karya puisi Homeros mendapatkan kedudukan yang istimewa dan dijadikan sebagai semacam buku pendidikan. Pengaruh ilmu pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di Timur kuno. Selanjutnya, warisan pengetahuan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empirik dan pelaksanaannya. Masa ini ditandai oleh 5 kemampuan, antara lain: yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan natural sumber sistem berbagai jenis siklus. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender. Yang kelima, kemampuan meramalkan berdasarkan peristiwa-peristiwa fisik, misalnya seperti gerhana bulan. Selanjutnya ada pembahasan tentang Yunani kuno. Itu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi, hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada periode klasik ini, Yunani dipimpin oleh negara kota Athena dan berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Masa keemasan Athena berakhir dengan takluknya Athena kepada Sparta dalam perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Di dalam zaman ini, secara garis besar ada dua masa yang tercatat, yaitu apa? Yang pertama ada zaman keemasan filsafat Yunani, dan kedua ada masa Helenistis dan Romawi. Apa itu zaman keemasan filsafat Yunani? Filsafat alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah yang pertama ada Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales yang dijuluki Bapak Filsafat berpendapat bahwa asal alam adalah air. Selanjutnya ada Anaximandros 610 sampai 540 sebelum Masehi. Menurut Anaximandros, substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas dan meliputi segalanya yang dinamakan apeiron, bukan air atau tanah. Yang ketiga ada Heraklitos 540 sampai 480 sebelum Masehi. Heraklitos melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Baginya yang mendasar dalam alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebab, yaitu api. Selanjutnya ada Parmenides 515 sampai 440 sebelum Masehi. Bertolak belakang dengan Heraklitos, Parmenides berpendapat bahwa realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Selanjutnya ada Pythagoras 580 sampai 500. Pythagoras berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama alam dan sekaligus menjadi ukuran. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Yang selanjutnya ada Protagoras 481 sampai 400 sebelum 400. Selanjutnya ada Protagoras 481 sampai 411 sebelum Masehi, memberikan reaksi ketidakpuasan terhadap jawaban dari para filosof alam dan mengalihkan penelitian dari alam ke manusia. Ia berpendapat manusia adalah ukuran kebenaran. Ini merupakan cikal bakal humanisme. Dan selanjutnya ada Gorgias 483 sampai 375 sebelum Masehi. Penginderaan tidak dapat dipercaya. Ia adalah sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang alam semesta
karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subjektivitas. Selanjutnya ada Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan menurutnya. Selanjutnya ada Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Esensi mempunyai realitas yang ada di alam ide. Kebenaran umum ada bukan dibuat-dibuat. Bahkan selanjutnya ada Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Esensi mempunyai realitas yang ada di alam ide. Kebenaran umum ada bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam ide. Yang terakhir ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filosof yang pertama kali membagikan filsafat pada hal yang teoritis, logika, metafisika, dan fisika. Selanjutnya ada masa Helenistis dan Romawi. Apa itu masa Helenistis dan Romawi? Adalah suatu masa yang berlangsung setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi dan aneksasi daerah pusat Liga Achaia oleh Republik Romawi yang memuncak pada pertempuran Korintus pada 146 sebelum Masehi, sebuah kemenangan Romawi di Peloponnesos yang menyebabkan kehancuran Korintus dan mengantarkan pada periode Romawi Yunani. Masa Helenistis dan Romawi sudah berkembang sebuah kebudayaan transnasional. Pada masa ini muncul beberapa aliran, yaitu Stoicisme, selanjutnya ada Epikurisme, Skeptisisme, Elektisisme, dan Neoplatonisme. Perkenalkan, nama saya Hubair Abdurrahman Akbar. Saya ingin menjelaskan materi tentang abad pertengahan. Apa sih abad pertengahan? Dalam sejarah Eropa, berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi 2 kurun waktu, yaitu abad pertengahan awal dan abad pertengahan akhir. Abad pertengahan awal adalah periode dalam sejarah Eropa yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-10. Periode ini dimulai setelah kemunduran Kekaisaran Romawi dan digantikan oleh puncak abad pertengahan, yaitu pada tahun 1001 sampai 1300. Pada periode ini, tren-tren yang dimulai pada masa klasik berlanjut, seperti berkurangnya jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, penurunan perdagangan, dan meningkatnya imigrasi. Periode ini diberi label zaman kegelapan karena sedikitnya karya sastra dan budaya yang dihasilkan oleh Eropa Barat pada masa itu. Namun Kekaisaran Romawi Timur berhasil bertahan. Walau pada abad ke-7, kekhalifahan Islam menaklukkan banyak wilayah Romawi. Istilah zaman kegelapan tidak tepat bila diaplikasikan di semenanjung Liberia, karena pada masa itu seni, budaya, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Cordoba. Tren-tren tersebut berubah pada periode berikutnya. Pada tahun 800, gelar Kaisar Romawi dipulihkan kembali di Eropa Barat oleh Karel yang Agung. Agrikultur sistematis Eropa kembali muncul dalam bentuk sistem feodal yang menghasilkan inovasi seperti 3 ladang dan alat pembajak sawah yang berat. Imigrasi suku-suku mulai stabil.
walaupun wilayah utara masih terkena dampak perluasan wilayah Viking. Selanjutnya, kita akan masuk zaman pertengahan akhir. Adalah sebuah zaman dari sejarah Eropa yang utamanya meliputi abad ke-14 sampai abad ke-15, sekitar tahun 1301 sampai 1500. Abad pertengahan akhir menggantikan puncak abad pertengahan dan digantikan oleh zaman modern awal dan di kebanyakan wilayah Eropa Renaissance. Serangkaian bencana kelaparan dan wabah penyakit seperti bencana kelaparan besar pada tahun 1315 sampai 1317 dan wabah hitam membuat jumlah penduduk berkurang menjadi setengah. Selain berkurangnya populasi, terjadi pula ketegangan sosial dan peperangan endemik. Prancis dan Inggris mengalami kebangkitan yang serius dari kalangan petani, Cinque, pemberontak petani, serta konflik selama lebih dari seabad dalam perang 100 tahun. Selain beberapa masalah tersebut, persatuan gereja Katolik digoncangkan dengan skisma barat. Secara kolektif, peristiwa-peristiwa tersebut terkadang disebut sebagai krisis abad pertengahan akhir. Selain krisis tersebut, pada abad ke-14 juga merupakan zaman perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan dan seni rupa. Setelah pemahaman yang diperbarukan dalam teks-teks Romawi dan Yunani kuno mulai berakar pada puncak abad pertengahan, Renaissance Italia dimulai pemakaian teks-teks Latin yang dimulai sebelum Renaissance abad ke-12. Melalui kontak dengan bangsa Arab pada zaman Perang Salib, namun ketersediaan teks-teks Yunani berpengaruh dipakai saat penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman ketika beberapa sarjana Bizantium mengungsi ke wilayah barat utama di Italia. 7 bahaya mengerikan yang pernah terjadi di abad pertengahan. Yang pertama, wabah Black Death. Di antara abad ke-14 dan ke-15, Black Death membunuh antara 1/3 dan setengah dari populasi di Eropa. Tentu saja, orang-orang pada zaman itu belum tahu apa yang menyebabkan wabah tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Wabah Black Death diyakini sebagai akibat dari wabah yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri tersebut kemungkinan ditularkan dari tikus ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi sehingga memunculkan 3 jenis wabah pada manusia, yaitu bubonic, pneumonic, dan species seminics. Bubonic memicu pembengkakan di seluruh bagian tubuh. Pneumonic yang sangat mematikan dapat ditularkan hanya dengan bersin dan meludah dan menyebabkan paru-paru terisi oleh cairan. Sepsis seminics membuat warna kulit penderita berubah menjadi gelap hitam karena racun yang mengalir dalam darah dan menjadi salah satu alasan mengapa wabah itu kemungkinan disebut Black Death. Yang kedua, perubahan musim dan cuaca buruk yang mengakibatkan bencana, kelaparan, dan kurang gizi. Bencana kelaparan menjadi krisis besar yang melanda Eropa di abad ke-14. Bencana tersebut diawali oleh cuaca buruk pada musim semi pada tahun 1315. Diikuti oleh gagal panen yang berlangsung hingga musim panas di tahun 1317 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 1322. Fenomena tersebut juga ditandai oleh meningkatnya kejahatan, penyakit, kematian massal, bahkan juga ada yang kasus kanibalisme. Karena persediaan makanan yang semakin menipis, orang-orang bertahan hidup dengan kulit kayu, beri, jagung yang berkualitas buruk, dan gandum yang kebanyakan dirusak oleh jamur. Mereka yang makan sangat sedikit menderita penyakit kekurangan gizi dan sangat rentan terhadap penyakit. Kalau bukan karena mati kelaparan, mereka mati karena epidemi yang terjadi setelah kelaparan. Penyakit seperti TBC, cacar, disentri, tifus, influenza,
dan infeksi saluran pencernaan bisa menjadi sangat mematikan pada masa itu. Yang ketiga, kehamilan dan persalinan selalu mengundang risiko kematian. Kehamilan memang selalu risiko bagi ibu yang sedang mengandung maupun dari calon bayi yang ada di dalam perut ibu. Namun, risiko yang dihadapi saat ini sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi di abad pertengahan. Seorang perempuan berperan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Ironisnya, selama periode abad pertengahan, belum ada alat tes yang bisa diandalkan untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan. Disebutkan dalam berbagai literatur, banyak perempuan baru menyadari bahwa mereka mengandung setelah usia kandungan mereka berumur dari 5 bulan. Mereka menyadari karena si calon bayi mulai bergerak dalam kandungan. Persalinan adalah detik-detik yang sangat berbahaya. Banyak yang menulis surat wasiat sebelum mereka bersalin. Seandainya mereka tidak berhasil dalam persalinan, jika sang ibu selamat, belum tentu mereka dapat bertahan hidup. Berbagai infeksi, komplikasi, serta melahirkan sering terjadi pada masa itu. Peralatan medis yang digunakan dalam persalinan sangat terbatas, sehingga hampir semua dilakukan secara normal dan alami. Yang keempat, kematian juga mengancam bayi dan anak. Pada pertengahan merupakan era yang kelam bagi bayi dan semua anak berumur kurang dari 7 tahun. Tak terkecuali anak-anak yang lahir dengan selamat, maupun mereka yang lahir dari keluarga bangsawan. Berbagai wabah penyakit akibat kualitas sanitasi akibat kualitas sanitasi yang buruk selalu menghantui kelangsungan hidup anak. Berbagai wabah penyakit akibat kualitas sanitasi yang buruk menghantui kelangsungan hidup anak. Bayi dan anak sangat rentan terhadap penyakit-penyakit, infeksi, dan gizi buruk. Kapan saja mereka dapat meninggal akibat cacar, kecelakaan, campak, TBC, influenza, infeksi usus atau perut, dan berbagai macam penyakit lainnya. Yang kelima, pertikaian antar agama, persekusi, dan pembunuhan orang yang berbeda kepercayaan. Di abad pertengahan, agama Kristen merupakan satu-satunya kebenaran di Eropa, memiliki pendapat teologis atau keagamaan yang berbeda akan dianggap sesat. Pada masa itu, orang-orang Yahudi dan Muslim menderita penganiayaan, pengusiran, dan bahkan kematian. Sejarah membuktikan bahwa abad ke-12 Inggris terjadi pembantaian orang Yahudi. Raja Edward I juga sangat anti-Yahudi sehingga mengusir semua orang Yahudi keluar dari Inggris pada tahun 1290. Semua pandangan berbeda karena ajaran-ajaran gereja dipandang berbahaya. Perang atas nama agama menjadi semakin meluas. Perebutan kekuasaan dan pengaruh atas dasar agama menjadi hal biasa. Sejarah mencatat pengusiran besar-besaran orang Yahudi di Spanyol pada tahun 1487. Umat Muslim pada saat itu tidak juga diizinkan masuk ke Spanyol karena boleh tinggal di Spanyol jika masuk Kristen. Mereka hanya boleh tinggal di Spanyol jika masuk Kristen. Perang suci juga dilakukan terhadap orang-orang Kristen yang dianggap memiliki pandangan berbeda dengan gereja. Mereka dikejar, dibunuh karena dianggap sesat. Perang salib yang terjadi antara abad 13 dan abad 14 banyak mengisahkan penderitaan dan eksekusi terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Yang keenam, pergi melancong saat beresiko untuk ditangkap, terbunuh di jalan hingga keracunan makanan.
Saat ini, berpergian atau melakukan petualangan ke tempat-tempat baru adalah hal yang menyenangkan, khususnya bagi kamu yang berjiwa bebas. Kondisi saat ini tentu jauh berbeda dengan yang terjadi di periode abad pertengahan. Di perjalanan, makanan dan minuman tidak selalu tersedia. Tidak semua penginapan menyediakannya, terkecuali jika seorang pelancong menginap di biara. Jika di penginapan tersebut tersedia makanan, maka bahaya yang mungkin datang adalah keracunan. Keracunan makanan adalah hal yang umum disebabkan oleh literatur mengenai abad pertengahan di Eropa. Bahkan, secara ironis juga disebutkan ketika seseorang pada masa itu kehabisan makanan, maka pilihan adalah berjuang mencari makanan. Hanya ada dua pilihan, mencuri atau tetap kelaparan. Yang ketujuh, kematian mendadak adalah peristiwa yang terbiasa, terjadi dan dialami oleh siapapun. Simbolisasi era yang gelap untuk menggambarkan situasi dan kondisi abad pertengahan di Eropa tidak lepas dari banyaknya kasus-kasus kematian yang melanda masyarakat pada masa itu. Kematian mendadak dan kematian prematur adalah fenomena umum di abad pertengahan. Kebanyakan orang mati muda. Selanjutnya kita akan masuk materi zaman Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman ini antara lain Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Copernicus, teori Tokoh-tokoh terkenal pada zaman ini antara lain: yang pertama Roger Bacon, yang kedua Copernicus, yang ketiga Johannes Kepler. Roger Bacon mengungkapkan sebuah kata yang terkenal adalah tokoh-tokoh terkenal pada zaman ini antara lain Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler. Yang pertama Roger Bacon. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Yang kedua Copernicus, teori heliocentrisme yang mengatakan bumi dan semua planet mengelilingi matahari. Teori ini bertentangan dengan teori geocentrisme. Teori ini bertentangan dengan teori geocentrisme dari Ptolemeus dan Hipparchus yang mengatakan bumi adalah pusat tata alam semesta. Johannes Kepler menemukan yang ketiga, yaitu Johannes Kepler menemukan 3 buah hukum. Yang pertama, orbit semua planet berbentuk elips, bukan circle. Yang kedua, dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Yang ketiga, dalam perhitungan matematika, terbukti bahwa bila jarak rata-rata 2 planet A dan planet B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 dan Q2 sama dengan X3 .
Galileo Galilei merupakan teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Kelahiran kembali di sastra Inggris, Perancis, dan Spanyol. Kelahiran kembali sastra di Inggris, Perancis, dan Spanyol diwakili Saint-Capes, Spencer, Rabelais, dan Renaissance. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci. Ditemukannya benua baru 1492 Masehi oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Perkenalkan, nama saya Faisal Farouk. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zaman modern. Zaman ini sebenarnya sudah terintis mulai dari abad 15 Masehi, tetapi indikator yang nyata terlihat jelas pada abad 17 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-20. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Menurut Slamet Iman Santoso, ada 3 sumber pokok yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa yang dengan pesat, yaitu hubungan antara kerajaan Islam di Semenanjung Liberia dengan negara Prancis, terjadinya perang salib dari tahun 1100 sampai dengan 1300, dan jatuhnya Istanbul ke tangan Turki pada tahun 1453. Lalu menurut René Descartes, ia dikenal sebagai Renatus Cartesius, adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Pemikirannya yang menggunakan revolusi adalah semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang berpikir. Menurut Isaac Newton, adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica menjabarkan tentang hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad ini. Menurut Charles Robert Darwin, adalah seorang naturalis yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama. Dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya, teorinya yang paling menggemparkan adalah nenek moyang manusia adalah kera. Menurut Joseph John Thomson, seorang ilmuwan dengan penelitiannya yang membuahkan penemuan elektron, Thomson mengungkapkan bahwa gas mampu mengantarkan listrik. Ia menjadi seorang perintis ilmu fisika nuklir. Dia juga menemukan sebuah metode untuk memisahkan jenis atom dan sinar molekul yang berbeda dengan menggunakan sinar positif. Selanjutnya, zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Ilmuwan-ilmuwan yang menonjol di zaman ini antara lain adalah 1. Albert Einstein. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembang mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Karyanya yang lain berupa gerak Brownian, efek fotolistrik, dan rumus Einstein. Yang paling dikenal adalah E sama dengan mc². Menurut Linus Pauling, mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisik DNA rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick,
dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahkan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai pada tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom dalam Human Genome Project dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Sedangkan menurut Dr. Gurdon dari Universitas Cambridge adalah orang pertama yang melakukan teknologi ini pada tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong cloning. Pada tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Pada tahun 1997, Dr. Ian Wilmut berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Pada tahun yang sama, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene pada tahun 1998. Para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Pada tahun 2000, Profesor Gerald Shelton berhasil membuat kerak cloning yang diberi nama Tetra. Setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang pernah dilakukan para ahli, malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini, yaitu listrik, elektronika, transistor dan IC, robotika, mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan, fiber optik dan fotografi. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.